Pagi ini bersama Bapak Yanto mengunjungi sekolah STK Baktiarsa. Selamat pagi, Bapak Yanto. Ya. Yang untuk selengkapnya kita dengarkan perkenalan dulu. Orang bilang apa? Tak kenal maka tak sayang. Beliau di depan datang untuk suatu tujuan mulia. Di sini ada gerakan literasi sekolah, membagikan pengalamannya dalam membaca, gemar membaca literasi, mendongeng, bertutur dan segala sesuatu yang menyangkut literasi. Kata orang pandai banyak membaca, rajin baca buku luas wawasannya. Ayo kita dengarkan sharing pengalaman dari tamu kita hari ini, dan kita memberikan kesempatan untuk memperkenalkan diri. Baik, terima kasih Ibu. Selamat pagi Suster Kepala STK Baktiarsa, para guru, orang tua, anak-anak yang terkasih dalam nama Kristus Yesus. Baik adik-adik, perkenalkan nama saya, nama lengkap Yohanes Kianuna, sesuai KTP, kakak orang Lembata kakak orang Lembata. Hanya kakak sudah dapat jodoh di Maumere, maka kakak bagian dari orang Maumere, orang Sika. Kakak pendiri Pondok Baca Kampung Kabor. Pondok Baca Kampung Kabor, kalau dari sini Polres Sika, setelah Polres Sika jembatan belok kanan, rumah keempat. Tempat itu dulu menjadi tempat pembuangan sampah. Orang buang sampah di situ, orang ikat babi di situ, orang buang bangkai tikus, bangkai anjing, bau busuk di situ. Itu tempat tanahnya pemerintah. Akhirnya Kakek Yanto berpikir lebih baik Kakek Yanto bersihkan tempat itu, dibantu oleh adik-adik seumuran kalian. Akhirnya Kakek Yanto sulap tempat pembuangan sampah menjadi tempat baca buat kalian semua. Tepuk tangan. Hari ini Kakek Yanto hadir di sekolah adik-adik dengan membawa oleh-oleh, kado, buku bacaan secara gratis buat kalian semua, buku bacaan dari One Hope Indonesia. Jadi sekolah adik-adik ini sudah 40 sekolah yang Kakak Yanto kunjungi. Sebelum pasca kemarin Kakak Yanto kunjungi SDK Maria Ferrari, sebelumnya itu SMPK Frater Maumere. Kakek Yanto juga kemarin ke SMP Negeri 2 Bola, ke SDK Watu Pedar. Jadi hampir sekolah-sekolah di Kabupaten Sika Kakek Yanto kunjungi. Sekarang hampir di kabupaten lain, di Sumba juga minta Kakek Yanto kunjungi, karena agenda tetap yang Kakek Yanto jalankan adalah mendongeng, membawakan renungan Alkitab, dan membagi buku secara gratis buat kalian semua. Dan Pondok Baca Kakek Yanto kemarin dikunjungi oleh Duta Baca Indonesia, Pol Agong. Walaupun kemarin dari tempat pembuangan sampah, tetapi Duta Baca Indonesia sempat mengunjungi Pondok Baca Kampung Kabor. Dari di situ awalnya Kakek Yanto bersihkan 9x10. Kemarin sudah ada SK dari Bupati Sika, surat izin memakai lahan pemerintah. Bupati Sika kasih Kakek Yanto dari 9x10 menjadi 9x20. Tepuk tangan. Puji Tuhan, terima kasih, karena Pondok Baca Kakek Yanto bersebelahan dengan Taman 2 Inang Santa. Mama Bunda punya tempat di sebelahnya. Jadi masa rumah Mama Bunda punya di sebelah tempat pembuang sampah bau busuk, itu tidak baik. Mama Bunda juga tidak senang seperti itu. Dan di situ adik-adik bukan datang hanya baca buku saja. Di situ lintas agama, ada teman-teman saudara kita yang beragama lain juga sering datang ke situ. Makanya kemarin Kakek Yanto dapat sumbangan buku dari Pustaka Bergerak Indonesia, ada buku-buku tentang ajaran agama yang lain juga selain kita Katolik, ya. Dan di situ adik-adik datang bukan hanya membaca dan belajar, tetapi ada permainan-permainan tradisional, itu wajib.
Adik-adik tidak boleh main game, main HP di situ. Tidak, adik-adik datang bisa main kesengge, bisa main tali merdeka, bisa main beta kaya Mariette Mario, beta miskin, Jadi di situ. Jadi itu mengingatkan kita semua untuk permainan leluhur kita ya, nenek moyang. Jadi bukan datang main game, main Free Fire, tidak. Kakek marah itu tidak boleh. Karena kalau ketika kalian lebih sering bermain HP itu berpengaruh dengan otak, aliran darah dan juga mata. Itu kemarin di Lembata itu ada yang anak SD masuk rumah sakit karena tiap hari yang main HP, main game. Itu berpengaruh dengan mata. Itu sangat berbahaya adik-adikku. Jadi lebih baik kalian bermain permainan tradisional seperti tadi Kakak Yanto contohkan. Baik adik-adik, sekarang Kakak Yanto mau cerita dongeng. Senang? Dengan judul persahabatan antara sapi dan kera. Tahu sapi? Kera? Sapi dan kera ini mereka dua teman konco, teman akrab. Mereka dua teman akrab. Suatu kali mereka dua jalan-jalan ke hutan. Sapi pegang kera di tangan. Jalan. Wih, sapi dia masuk jalan ke depan, dia injak kaki dalam air. Aduh teman, saya bertenggelam. Akhirnya sapi bilang, kau anak kecil. Saya yang duluan. Akhirnya sapi bilang, teman, naik di saya punggung, saya bawa kita ke sebelah. Akhirnya sapi bawa ke sebelah. Mereka dua tetap bodoh, mereka dua lihat pelan-pelan. Jangan sampai ada manusia panah kita dua, mati kita dua ini. Dekatlah mereka dua di batang pisang. Wih, sapi badan besar, dia bilang, teman, saya yang naik. Karena, aduh, kau badan besar, tidak mungkin kau naik, nanti kau jatuh. Wih, sapi marah, kau anak kecil. Saya yang naik. Kera bilang, teman, saya yang naik, jangan kan batang pisang, pohon kelapa, pohon pisang saja, pohon koli saja saya naik gampang. Sapi marah, sapi bilang, kau anak kecil, kau tokom kepala. Untuk kera punya kepala tidak botak macam Kakak Yanto. Kalau tidak, dia kepala luka, aduh, jangan. Sapi, kau anak kecil. Akhirnya kera mengalah. Baik sudah teman, kau naik sudah. Sapi panjat pohon pisang. Dia naik, jatuh. Dia naik, jatuh. Dia naik, kera bilang, aduh sapi kau kentut, aduh. Sapi bilang, aduh. Teman saya lapar, saya kentut. Akhirnya sapi juga mengalah. Baik teman, kau naik sudah. Akhirnya kera naik di atas pohon pisang. Sampai di tangan pisang masak, dia buka satu buah. Dia makan, dia lihat ke bawah di sapi, dia olok sapi. Teman enak. Sapi bilang, aduh teman, lempar satu, saya lapar nih. Kera buka satu buah lagi. Teman enak. Dia olok sapi lagi. Kaget. Kera petik satu buah, dia lempar ke bawah. Sapi, aduh, hantam sapi. Aduh, kurang aja. Aduh, teman. Terima kasih banyak-banyak. Dia buka-buka, aduh, kurang ajar kau kasih saya kulit. Saya pikir isi. Kau tunggu. Cuma sudah saya lapar teman. Akhirnya kera buang satu buah lagi, hantam sapi pemuka. Aduh. Terima kasih teman. Enak nih. Kulit kurang ajar kita teman. Kau kikir dan saya. Kau tunggu. Batang pisang saya kasih tumbang. Batang pisang oleng. Aduh. Buah pisang yang masak kera lagi makan. Belum tumbang. Tunggu. Akhirnya batang pisang tumbang, kera jatuh. Untung tidak segera kau kera mati. Kera lari. Sapi bilang, teman, kau kikir saya, kau tunggu saya hadap kau. Akhirnya kera saking takutnya, kali yang tadi kera tidak bisa lewat, kera lari lewat. Kera bilang, teman, kau lagi emosi, saya tidak mau nanti kau ketuk sama kepala lagi. Akhirnya gara-gara pisang persahabatan yang awalnya begitu akrab, akhirnya mereka dua jadi musuh. Mereka dua tidak teman, akrab lagi. Itu adik-adik cerita singkat mengenai sapi dan kera. Baik, sekarang Kakek Yanto mau sampaikan bahwa ada karakter yang ditampilkan dari cerita ini. Kita ambil dari sapi badan besar. Berarti dia apa? Dia sombong. Dianggap enteng. Dia punya
teman itu. Apalagi? Dia merasa diri paling besar, berarti dia egois. Dia mau menang sendiri, saya naik, saya paling besar, saya naik. Itu karakter yang ditampilkan oleh sapi. Bagaimana karakter yang ditampilkan oleh kera? Dia makan sendiri, berarti dia kikir. Apalagi? Rakus. Dia egois juga. Dia tuh mau menang sendiri, dia mau makan sendiri. Apakah adik-adik mau punya karakter seperti itu? Tidak mau? Karakter itu yang paling tidak disukai oleh Tuhan Yesus. Karakter sombong, karakter kikir, ya, karakter mau menang sendiri, egois. Itu Mama Bunda tidak mau. Bunda Maria tidak mau. Mama Bunda maunya supaya adik-adik, anak-anaknya di STK Bakti Arsa harus apa? Balik Jadi sombong menjadi rendah hati, kikir menjadi baik Jadi kalau adik-adik dari rumah datang ke sekolah, ini teman tidak bawa masker. Oh ini teman tadi saya mama beli lebih, jadi saya kasih tahu. Atau ini teman pensil kurang, ini pensil saya bagikan. Ini yang diajarkan Kristus Yesus kepada kita, anak-anaknya. Apa hukum terbesar yang diajarkan Kristus Yesus kepada kita? Hukum apa? Cinta kasih. Jadi jangan mentang-mentang seperti sapi badan besar, kita yang kelas 6 badan besar. Kau anak kelas 1, pilih sampah. Padahal ibu suruh kelas 6 pilih sampah itu. Tapi karena kita badan besar seperti sapi tadi, kau anak kelas 1, pilih itu kotoran tuh. Tidak boleh begitu apalagi tiap hari kita dilihat, dijaga oleh Mama Bunda. Kita punya karakter, kita punya sifat harus seperti Simon Petrus tadi rasul itu para rasul itu. Jadi kita harus setia pada panggilan kita sebagai orang Katolik. Jadi hukum cinta kasih kita harus utamakan adik-adik. Jadi jangan sombong, mentang-mentang kita kelas 6, badan besar, kita punya kuasa, punya uang, punya pangkat, punya jabatan, kita menindas orang-orang yang kecil. Kita menjatuhkan orang-orang miskin. Itu yang tidak dimaui oleh Tuhan Yesus. Adik-adik, jadi kalian harus menjadi berkat buat orang lain. Kalian harus menjadi matahari, jangan menjadi kunang-kunang. Kalau kunang-kunang hanya menyala malam, tapi kalau matahari menyinari dunia, menyinari siapa saja, orang baik, orang berdosa, orang miskin, orang kaya. Yang boleh kita baca kekayaan tuh, jadilah matahari. Jadi manapun kalian berada, selalu yakin dan percaya bahwa kalian punya Tuhan yang hidup, ialah Tuhan Yesus. Kalian punya penolong yang abadi, ialah Mama Bunda. Itu adik-adik, kita singkat dan pesan-pesan moral. Kalian jangan sombong, jangan egois, jangan gigih. Baik, yang berikut sekarang kita dengarkan renungan Alkitab. Buka Alkitab Injil Lukas bab 19 ayat 1 sampai 10. Baik semua, perhatikan. Ingat baik-baik. Karena sebentar kakek hamba akan tanya, makanya konsentrasi. Jadi kalau ke gereja, kalian harus betul-betul konsentrasi. Sehingga ketika Bapak Romo baca kitab suci, kalian betul-betul Injil Lukas bab 19 ayat 1 sampai 10. Oke, mantap. Sakeus tentang Sakeus. Oh video kan? Sakeus orang pendek. Kalau yang lupa ingat lupa. Satu merek jadinya. Baik semua, kalau sudah buka Alkitab, Bergabung. bisa konsentrasi ketika mendengarkan teman membaca kitab suci. Teman-teman yang lain juga perhatikan ayat-ayat mana. Harus juga perhatikan titik koma, tanda petik, tanda seru, tanda tanya. Harus perhatikan. Dan kakek yang sarankan, ingatkan supaya kalian rajin-rajin membaca kitab suci. Pagi-pagi bangun itu jangan mata sampai HP mana HP. Coba kalau pagi-pagi mana? Mama Alkitab begitu. Itu baru namanya anak Tuhan Yesus. Kita semua mendengarkan
teman kita membaca Alkitab ya. Yesus mas Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang yang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang dan akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab Anak Manusia yang datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Demikianlah sabda Tuhan. Baik, terima kasih adik Cantika. Kita semua sudah dengar Injil apa tadi? Injil Lukas tentang apa? Zakheus. Kakek Yanto mau tanya, ada berapa tokoh yang diceritakan dalam Alkitab tadi, dalam Injil Lukas? 2, yakin? Ada 3 tokoh yang diceritakan di Injil Lukas. Yang pertama dan utama siapa? Kakek Yanto selalu ingatkan dimanapun Kakek Yanto berada, karena sekarang itu ada artis yang nama Yesus, ada pemain film yang namanya Yesus, ada pemain bola namanya Yesus. Tetapi yang kita imani ini, dia adalah Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Jadi harus selalu perbiasakan sebut Tuhan Yesus. Harus di jiwa kalian, hidup di jiwa kalian bahwa Dia yang kita yakini adalah Tuhan kita yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Dialah Tuhan Yesus. Jadi perbiasakan sebut Tuhan. Kalau Yesus orang ada pemain bola, ada artis Yesus, tetapi Dia yang adalah Tuhan lahir ke dunia, menderita, ditangkap, bahkan wafat di kayu salib untuk menebus dosa dunia, menebus kita semua. Maka dengan Dia, dari Dia kita masih menikmati matahari yang indah, kita masih melihat bunga-bunga yang indah, kita masih bertemu dengan Bapak Ibu Guru, dengan teman-teman semua. Karena siapa? Karena Kristus Yesus yang hidup. Tuhan kita yang hidup, bukan Tuhan kita yang mati. Itu yang pertama dan utama, Tuhan Yesus. Yang kedua, Zakheus. Yang ketiga, orang-orang. Tokoh adalah mereka yang pelaku di situ saat itu. Kalau Abraham itu dia berada di cerita dari ketiga tokoh itu. Ingat baik-baik pesan Kakek Yanto. Baik, sekarang Kakek Yanto mau tanya, Zakheus itu tinggi kah pendek? Zakheus pendek. Jadi Zakheus hari itu dia dengar Tuhan Yesus datang ke dia punya kampung, dia punya desa. Jadi banyak orang keluar berbondong-bondong di jalan. Mama-mama tua yang sudah belum berdubur juga keluar, yang mama-mama yang baru melahirkan juga anak mereka ketemu Tuhan Yesus di jalan. Zakheus juga ingin mau ketemu Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus sangat terkenal.
Sakeus juga selalu mendengar mujizat atau keajaiban yang Tuhan Yesus buat atau Tuhan Yesus berikan kepada manusia. Mujizat apa saja yang Tuhan Yesus buat? Menyembuhkan orang sakit, apalagi? Siapa yang paling tersohor? Orang mati siapa? Lazarus. Apalagi? Luar biasa. Benar sekali. Merubah air menjadi anggur. Karena saking terkenalnya Tuhan Yesus, Sakeus juga ingin mau ketemu. Bisa cuma mau ingin ketemu Tuhan Yesus. Akhirnya Sakeus tanya dia punya anak buah, dia punya algojo, dia punya pelayan. Tuhan Yesus hari ini datang ke kita punya kampung. Iya bos. Hari ini Tuhan Yesus datang. Kalau gitu saya juga mau pergi dia. Akhirnya Sakeus lari dari dia punya rumah, dia menuju ke jalan ke tempat Yesus lewat. Dia lari karena dia pendek. Dia lari. Dia lari. Dia lihat banyak orang berbondong-bondong. Tuhan Yesus di tengah masyarakat di desa itu, semua keliling Tuhan Yesus. Sakeus datang di situ, dia mau lihat Tuhan Yesus karena dia pendek, dia tidak bisa lihat orang semua tinggi. Pindah. Saya melihat Tuhan Yesus. Orang-orang marah, kau Sakeus pulang. Tidak sama lihat Tuhan Yesus. Tidak bisa. Sakeus pendek, tidak bisa, orang terlalu banyak. Tapi Sakeus tetap berusaha. Tuhan Yesus dalam Tuhan Yesus. Baik. Tuhan Yesus. Dia tetap berusaha untuk mau lihat Tuhan Yesus, tetapi tidak bisa karena dia pendek. Akhirnya Sakeus bilang, aduh jangan lihat saya badan pendek, saya tidak hilang akal. Akhirnya Sakeus lari kemana? Pohon apa? Jambu. Pohon ara. Sakeus lari. Baru satu hujan, licin, pohon ara licin. Sakeus panjat pohon ara, aduh semut kurang aja semut. Saya boleh Tuhan Yesus, kau gini saya lagun. Dia panjat, aduh celana robek, aduh. Dia celana robek tapi dia tetap panjat pohon ara. Dia berdiri di situ, di ranting, di dahan. Akhirnya dia lihat Tuhan Yesus, dia panggil Tuhan Yesus. Namanya Tuhan pasti dia tahu segalanya. Dia bilang, siapa panggil saya punya nama? Akhirnya Tuhan Yesus semakin mendekat di pohon ara. Dia lihat ke atas, dia lihat Sakeus. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Sakeus, turunlah hari ini, aku akan menumpang di rumahmu. Sakeus lompat. Untung dia ada duri di bawah, tidak duri. Akhirnya Tuhan Yesus pegang Sakeus punya tangan, bahwa hari ini Sakeus, aku akan menumpang di rumahmu. Tetapi apa yang dikatakan orang-orang? Dia menumpang di orang berdosa. Kenapa Sakeus itu dikatakan orang berdosa? Karena dia kepala pemungut cukai. Dia dipercaya Tuhan Yesus, dia dipercaya Bunda Maria, dia dipercaya Tuhan, dia dipercaya siapapun. Dia kepala pemungut cukai atau kepala penagih pajak. Jadi kalau hari H mau tagih pajak, dia ke pasar, dia perintahkan dia algojo, tagih pajak di mama yang jual sayur. Kasih uang itu. Kamu sudah jual sayur, ubi, kelapa itu cepat. Aduh anak, saya punya sayur ini orang baru beli 10.000. Mana mau saya beli beras, sayur, beli ikan, beli sabun. Saya punya anak punya uang sekolah juga belum bayar. Tidak ada. Ini kayak punya bos yang perintahkan. Kamu bos apa? Sakeus. Dia pendek itu. Aduh mama, itu kayak bos belakang. Sakeus bilang, omong lagi. Oh lihat saya pendek, omong. Karena dia punya anak buah itu. Dia punya algojo tinggi besar, senjata lengkap. Akhirnya mama tua itu karena ketakutan dia kasih. Algojo pindah ke sebelah lagi. Bapak yang jual moke. Cepat kasih uang, cepat. Aduh anak. Saya mau ke orang berbeli satu botol, saya mau besok mau bayar ke anak uang sekolah. Tidak ada kayaknya bos Sakeus yang perintahkan. Kasih uang. Tetap saya kasih. Karena Sakeus menggunakan kekuasaannya. Karena Sakeus menggunakan uang, menggunakan peralatan militernya untuk menindas rakyat kecil, menindas orang-orang miskin. Akhirnya dari hasil kerja kotor seperti itu, korupsi uang rakyat, akhirnya Sakeus bangun dia punya rumah yang megah. Dan kerja-kerja seperti itu Tuhan Yesus paling marah. Tuhan Yesus paling tidak suka kalau manusia menindas orang kecil. Apalagi mama-mama, bapak yang jual sayur, jual moke, baru datang kita rampas mereka punya harta, keringat, darah untuk bayar punya uang sekolah. Dan itu Tuhan Yesus paling marah. Dalam perjalanan Tuhan Yesus pegang Sakeus punya tangan. Sakeus bilang, Tuhan mau tidur di saya punya rumah, tapi saya punya rumah atap alang-alang, dinding halal. Tapi Tuhan Yesus bilang, tidak apa-apa. Saya saja dulu lahir di mana? Kandang Betlehem. Kandang. Jadi kalau ada tetangga atau kalian di rumah ada yang piara kambing,
domba. Tuhan Yesus lahir di situ. Tuhan Yesus tidak lahir di rumah sakit mewah. Tuhan Yesus tidak lahir di dalam istana raja. Tuhan Yesus lahir di kandang yang paling hina. Jalan, Sakeus bilang, Tuhan. Tapi kalau Tuhan mau tidur di sampingnya tedang, di balik-balik bambu, untuk busuk nanti gigit Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus bilang, tidak apa-apa. Dulu saja saya lahir di daun jerami. Jadi bukan di atas tilam atau kasur yang empuk, tapi di daun jerami gatal. Tapi Tuhan kita Yesus Kristus lahir di tempat yang paling hina. Makin dekat di Sakeus punya rumah, Sakeus sudah Tuhan, ketika Tuhan mau makan, Tuhan senang tidak makan ubi kering, ubi hitam kering dengan kelapa. Tuhan Yesus senang. Aduh, saya punya hobi. Sayur motong atau sayur berunge, apalagi itu. Tapi kalau Tuhan Yesus senang tidak makan ikan tembang lela, magewair. Aduh, itu saya punya hobi. Sakeus ngomong begitu, jalan-jalan. Sakeus sudah Tuhan Yesus minum oke tidak? Tuhan Yesus, aduh Sakeus, mentang-mentang kau dengar saya pernah buat mujizat berubah air jadi anggur, kau pikir saya pemabuk. Sakeus kau terlalu. Sudah akhirnya sampailah di Sakeusnya rumah, di depan Sakeusnya rumah. Tuhan Yesus kaget, aduh. Tuhan Yesus lihat dari pendasi sampai di atas, aduh. Dia keliling algojo, anak buah punya banyak. Aduh Sakeus, ternyata kau tipu saya. Kau bilang kau punya rumah atap alang-alang, dinding halar, ternyata ini dengan marmer semua, dengan benteng semua. Woi, kau luar biasa bertiga-tiga. Sakeus hanya tunduk malu. Kau tipu saya Sakeus. Aduh kau. Sakeus hanya tunduk malu. Kenapa? Karena Sakeus bangun dia punya rumah dari hasil rampok tadi, hasil ambil uang rakyat tadi. Itu Sakeus yang kerja. Makanya dia dikatakan orang-orang bahwa dia adalah orang berdosa. Sakeus bilang, Tuhan Yesus mari kita masuk. Woi, Sakeus pelayan terlalu banyak. Mereka siapkan makanan di situ, lengkap semua. Tuhan Yesus kaget, aduh, Sakeus pada kau tipu saya. Kau bilang makan ubi kering dan kelapa dengan sayur motong, ikan timbang lela, magewair. Ternyata ini daging sapi, daging babi, daging rusa, berbau lengkap, minuman lengkap semua. Ada spaghetti, pizza, ada dipeti, untuk biar semua. Lengkap semua di sini. Aduh, Sakeus kau tipu saya. Ternyata dimakan enak semua. Aduh, akhirnya Sakeus tunduk malu. Dan apa yang dikatakan oleh Sakeus? Setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Apalagi yang dikatakan Sakeus? Berapa kali lipat? 4 kali lipat ingat, makanya konsentrasi Kakek Yanto bilang supaya Kakek Yanto tanya kalian langsung jawab. 4 kali lipat. Jadi kerinduan Sakeus untuk bertemu Tuhan Yesus, apa yang dialami Sakeus ketika bertemu Tuhan Yesus? Yang pertama apa? Bersuka cita. Yang pertama Sakeus menyesal. Dia menyesal pada Tuhan. Ampunilah anakmu ini, ampunilah aku yang orang berdosa ini. Yang kedua dia bertobat. Sakeus bertobat. Ketika dia bertemu Tuhan Yesus, dia bertobat. Dia tidak lagi menjadi pemungut cukai. Dia tidak lagi menjadi seorang koruptor, tetapi dia bertobat. Ketika dia bertemu Tuhan Yesus, dia punya kerinduan yang sangat untuk bertemu Tuhan Yesus. Dia berjuang, dia berkorban naik di pohon ara untuk bertemu Tuhan Yesus. Apakah kalian juga punya kerinduan yang sama untuk bertemu Tuhan Yesus? Sama? Kakek yang mau tanya, Tuhan Yesus ada di mana? Tuhan Yesus ada di dalam diri adik-adik, ada di dalam diri kedua orang tua, ada di dalam diri ibu bapak guru, ada di dalam diri opa-oma kakak adik sesama kita. Jadi kalau ketika kita menyayangi, menghormati, menghargai, mencintai diri sendiri, menghargai, menghormati kedua orang tua, mencintai, menghormati, menghargai ibu bapak guru sesama kita, berarti kita mencintai, menghormati, menghargai siapa? Tuhan Yesus. Jadi ingat baik-baik adik. Jadi itu kalian harus belajar dari Sakeus. Walaupun dia pendek, dia berusaha, berjuang untuk bertemu Tuhan Yesus. Dan kalian juga harus seperti itu. Walaupun di masa pandemi seperti ini, kalian juga harus berusaha, berjuang, belajar agar kalian punya cita-cita dapat tercapai. Bisa naik kelas, Siapa tahu di antara kalian ini ada yang jadi suster, ada yang jadi romo, ada yang jadi polisi, tentara, ada yang jadi petani modern, ada yang jadi nelayan modern.
Siapa tahu Kakak Yanto doakan di antara kalian ini ada yang menjadi Bupati Sika. Tepuk tangan. Yang tadi baca kitab suci Siti ya? Cantika ya? Cantika? Siapa? Cantika? Cantika ya. Jadi besok kalau Kakak Yanto sudah pelupur mau kunjungi SDK Baktiasa dan dari pintu depan pegang tongkat. Aduh. Di mana ruangan kepala sekolah. Tiba-tiba datanglah seorang suster cantik. Opa mau ketemu siapa? Kamu ketemu kepala sekolah. Tongkat. Opa, saya Cantika, kepala sekolah di sini. Tepuk tangan. Aku doakan, Jadi kalian harus menjadi berkah buat orang lain, jangan menjadi malapetaka buat orang lain. Kalian harus menjadi garam dan terang bagi sesama. Jadi kalian keluar, orang tanya, aduh anak ini berprestasi, aduh dia aktif di KBG, dia dia bisa baca kitab suci, dia bisa Mazmur. Anak-anak ini dia sekolah di mana? SDK Baktiasa. Jadi kalian harus mengharumkan nama sekolah ini, bukan hanya di Kabupaten Sika, tetapi di provinsi, di Jakarta, di secara nasional. Kalian harus membawa namanya. Tetapi ingat, kalian harus pergi kemana? Menuju ke Tuhan Yesus ya. Tuhan, kemanakah kami harus pergi? Jadi kita semuanya harus punya tujuan, yaitu Tuhan Yesus. Berpatokan, kita berpedoman dari kehidupan Tuhan Yesus ya. Seperti Rasul Simon Petrus tadi, Tuhan. Jadi kalau ketika adik-adik bimbang, aduh saya PR belum kerja, ini rumus matematika bagaimana? Berdoa di Mama Bunda, minta pertolongan dari Mama Bunda, Mama Bunda minta anakmu Tuhan Yesus supaya bantu, supaya saya naik kelas, Jadi boleh minta begitu, tetapi kalian harus belajar. Jadi kalau Kakak Yanto sudah bagi buku, semuanya bersumber dari Alkitab itu ada penampakan malaikat Gabriel kepada Mama Bunda, semuanya dari Alkitab Jadi kalian harus baca dalam bentuk komik. Kalian harus rajin membaca. Baik adik-adik, pesan terakhir dari Kakak Yanto, belajar dari Simon Petrus, tadi dibacakan Injil Yohanes tadi, bahwa kalian harus melangkah berlari menuju ke siapa? Ke Tuhan Yesus. Jangan kemana-mana. Iman kita sekarang, iman Katolik kita lagi diuji dengan material, dengan materi. Iman kita lagi diuji dengan materi. Jadi iman kalian, iman Katolik harus tetap hidup di jiwa sampai selama-lamanya. Pesan Kakak Yanto yang terakhir, tetap jadilah diri sendiri. Tetap jadi diri sendiri. Jangan kamu lihat artis-artis yang cet rambut merah-merah, kamu beli cet di toko baru datang kamu cet. Besok pergi sekolah, ibu bilang, aduh, kau perempuan juga cet rambut merah, putih kasih botak. Aduh repot, jangan Ataukah kamu lihat artis-artis yang pakai kawat gigi, kamu pergi cari orang punya pagar yang ada kawat gigi, kamu tarik, masak, jangan, tidak boleh, tidak boleh. Kalian harus tetap menjadi diri sendiri, karena kalian adalah generasi emas bangsa Indonesia. Kalian adalah generasi gemilang Niantara Sika yang pada akhirnya mengharumkan nama sekolah ini SDK Baktiasa, mengharumkan nama keluarga Niantara Sika, mengharumkan nama Nusa Tenggara Timur, mengharumkan negara kita tercinta Indonesia, dan pastinya kita mengharumkan nama Gereja Katolik kita. Bapak Gawang, terima kasih. Tepuk salut dulu untuk Pak Yanto. Tepuk salut. Iya, terima kasih Pak Yanto sudah membagikan pengalaman dan sudah memberikan kita contoh bagaimana bertutur mendongeng tadi Sudah dengar cerita? Ada dua cerita ya. Satu dari Alkitab, satu dari cerita rakyat tentang sapi dan kera. Masih ingat pesan-pesannya? Saya yakin kamu ingat sekali pesan-pesan tadi yang disampaikan. Dan ayo baca buku, karena siapa yang mempunyai banyak dia akan memberi banyak juga. Kalau kamu tidak punya
bagaimana kamu bisa memberi? Tadi Kakak Yanto sudah membagikan pengalaman, menceritakan pengalaman karena dia banyak membaca. Sekali lagi terima kasih Pak Yanto. Kalau ada waktu, luangkan waktumu pergi ke pondok baca di mana tadi? Kampung Tabor. Di sana kamu akan bertemu dengan Pak Yanto dan krunya untuk membagikan pengalaman lebih lagi dalam bertutur, juga dengan permainan tradisional tadi ya. Luar biasa itu, ada permainan tradisional. Ya, setelah Jane bicara sedikit, Suster, lalu Pak Yanto akan menyerahkan buku ke masing-masing kelas 1 sampai 6 sebagai simbol saja, dan buku ini sudah diberikan oleh Pak Yanto untuk sekolah. Jadi tepuk tangan sekali lagi untuk Pak Yanto. Terima kasih banyak untuk buku-bukunya. Di sini kami sudah ada pondok baca, kami siap. Oh ya anak-anak, satu penyampaian di sini di sini sudah ada pondok baca. Tadi dikatakan luangkan waktumu untuk baca, istirahat, jangan kemana-mana. Kalau sedang makan atau apa, luangkan waktu, sempatkan dirimu untuk ke sana. Di situ disiapkan buku-buku, bacalah banyak tentang ilmu-ilmu yang ada. Itu sekarang kita dengarkan teman kita Jane. Terima kasih untuk kita semua yang telah hadir pada gerakan literasi sekolah pada pagi hari ini, terutama untuk Kakak Yanto yang telah datang ke sekolah kita tercinta ini, yaitu SDK Baktiasa, dan telah membagikan pengalaman untuk kami semua. Saya harap dengan semangat Pak Yanto, kita anak-anak SDK Baktiasa bisa termotivasi untuk berliterasi dan bisa menjadi Bapak Kakak Yanto. Terima kasih banyak untuk waktu yang rahmat ini. Kakak Yanto sudah mengunjungi kami, keluarga besar SDK Baktiasa. Tepuk tangan semua. Ya, luar biasa yang kami lihat selama ini. Terus terang Kakak Yanto selalu muncul di laman Facebook SDK Baktiasa ketika Kakak Yanto mengunjungi sekolah-sekolah di Kabupaten Sikap. Tadi sudah dikatakan sudah 40-an sekolah Kakak Yanto sudah kunjungi untuk berbagi cinta, berbagi berkat buat anak-anak bangsa. Dan hari ini Kakak Yanto mengunjungi kita semua juga berbagi berkat untuk anak-anak SDK Baktiasa. Tepuk tangan. Saya amati anak-anak ketika Kakak Yanto membawakan dongeng, aduh luar biasa, sampai mulut juga terbuka. Iya, memang asik. Kalau kegiatan seperti ini asik memang untuk anak-anak kan. Lewat mendongeng banyak hal yang kami tidak punya apa-apa untuk membalas budi baik kebaikan Kakak Yanto, hanya doa yang kami bisa panjatkan untuk kepentingan Kakak Yanto, kepentingan Taman Baca, Pondok Baca, Kampung Tabor. Ya, baik. Ucapan terima kasih melalui lagu yang kita nyanyikan bersama. Bisa toh? Lagu Surya bersinar, udara segar, terima kasih. Aku bahagia karena terima kasih seribu, terima kasih seribu pada Tuhan Allahku, pada Tuhan Allahku. Aku bahagia karena dicinta, terima kasih. Tepuk tangan. Ya, satu orang, kelas 1 A, B, dan C, kelas 1A, salah satunya. 1A, salah satu anak kelas 1A. Ibu Mary tolong, 1A, satu anak maju. 2A, 2B, 2B, salah satu. Adik, ucapan terima kasih
kasih, pegang tangannya Pak, terima kasih. Ya, kami ingatkan lagi anak-anak, istirahat selain makan minum, jangan cerita tentang mabar Free Fire, jangan cerita tentang TikTok, tapi luangkan waktunya ke pondok baca kita di STK Baktiasa di Cafe Arnoldus Jansen. Cafe ini sudah dijadikan sebagai pondok baca kita, jadi luangkan waktumu. Terima kasih banyak Pak, Kakak Yanto. Gabung. Bapak Ibu Guru, mari kita bergabung bersama. Suasana harus berubah, tapi variasi. Kemarin saya di dengan anak hormatan, baca kita kejadian ini macam STK Baktiasa membaca, Sika membaca, NTT membaca, Indonesia membaca, luar biasa. Kemanapun kalian ulang lagi, selalu dengungkan itu siap, satu kali lagi. Salam literasi, STK Baktiasa membaca, Sika membaca, NTT membaca, Indonesia membaca, luar. Terima kasih atas kehadirannya, telah membagikan pengalamannya ke STK Baktiasa Maumere. Kami termotivasi untuk terus Baik, nanti kita semua berucap Kakek Yanto bilang saya literasi. Kita semua